Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Rama dari Prodi Keperawatan Lokal B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sensorik, yaitu mata. Jadi mata merupakan salah satu alat indera yang berperan sebagai organ penglihatan yang berinteraksi dengan cahaya. Mata ini mendeteksi cahaya yang kemudian mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Fungsi utama mata yaitu untuk melihat. Selanjutnya bagian luar mata. Yang pertama ada kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi bola mata. Yang kedua ada alis mata yang berfungsi untuk mencegah keringat masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada bulu mata yang mencegah kotoran dan debu dan mengurangi cahaya masuk ke dalam mata. Yang keempat ada kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Selanjutnya bagian dalam mata. Yang pertama ada sklera yang berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan mata. Yang kedua ada koroid yang berfungsi untuk mengirim oksigen dan nutrisi ke mata. Yang ketiga ada retina yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf ke otak. Selanjutnya ada saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Yang kelima ada bintik buta, yaitu merupakan bagian bola mata yang tidak mengandung fotoreseptor. Yang keenam ada bintik kuning, merupakan tempat jatuhnya bayangan. Yang ketujuh ada kornea, merupakan menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian dalam mata yang paling dalam. Yang kedelapan ada iris yang berfungsi untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Yang kesembilan ada pupil yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada aqueous humor yang berfungsi untuk membiaskan cahaya dan mempertahankan bentuk mata. Yang ke-11 ada lensa yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada bintik kuning. Yang terakhir ada vitreous humor yang menyokong lensa dan berfungsi untuk mempertahankan mata. Selanjutnya mekanisme kerja mata. Yang pertama itu cahaya akan memantulkan objek dan mengirim ke garis lurus menuju mata. Yang selanjutnya cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskannya ke lensa mata. Kemudian, kornea dan lensa akan membiaskan cahaya agar difokuskan ke mata. Kemudian, fotoreseptor pada retina ini akan mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Kemudian, gelombang elektrik ini melalui saraf optik menuju ke otak. Yang kemudian, otak akan memproses sinyal itu menjadi bagian sebuah bayangan atau gambar. Selanjutnya sel dalam mata. Jadi sel dalam mata ini dibagi menjadi dua, yaitu sel kerucut dan sel batang. Jadi sel batang ini berperan dalam saat penglihatan malam hari atau sedikitnya cahaya. Dan sel batang ini tidak dapat membedakan warna, hanya dapat melihat warna hitam dan putih. Sedangkan sel kerucut berperan dalam penglihatan di siang hari pada saat banyak cahaya dan warna. Dan sel kerucut terdapat 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan hijau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensorik pendengaran atau telinga. Telinga adalah sebagai indera pendengar. Telinga dapat berfungsi sebagai indera pendengar sehingga terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak. Telinga juga memberikan respon terhadap getaran gelombang suara. Nah, telinga ini menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga luar, di mana telinga luar yang menerima gelombang suara. Setelah telinga luar terdapat lagi telinga bagian tengah, di mana telinga bagian tengah ini mendapatkan gelombang suara dipindahkan dari udara ke telinga dalam. Setelah telinga tengah terdapat lagi telinga dalam,
di mana getaran diubah menjadi impuls saraf spesifik. Di mana bagian telinga luar terdapat daun telinga. Daun telinga dia berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Selanjutnya itu terdapat telinga bagian tengah. Di bagian telinga tengah ini terdapat menjadi 5 bagian. 1. Tulang saguardi, tulang landasan, tulang martil, dan gendang telinga, dan saluran eustachium. Di mana tulang saguardi ini berfungsi untuk menerima getaran suara dari tulang landasan dan diantarkan ke membran di telinga dalam melalui tingkap oval. Tulang landasan berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari getaran telinga ke tulang landasan. Ketiga, tulang martil, di mana tulang martil ini menghantarkan suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Keempat, gendang telinga, di mana gendang telinga ini dia berfungsi untuk melindungi bagian tengah telinga. Itu kelima, saluran eustachium. Ia berfungsi untuk menyamankan tekanan di luar dan di dalam telinga. Selanjutnya terdapat lagi telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini terdapat 4 bagian. 1. Saluran setengah lingkaran. 2. Tingkat oval. 3. Koklea. 4. Tingkap. Nah, di mana saluran tengah lingkaran ini ia berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan tingkat oval dia berfungsi untuk dilanjutkan ke telinga dalam. Sedangkan koklea yaitu berfungsi untuk mengubah bunyi dari getaran mekanis menjadi signal. Dan tingkap bundar sebagai pembatas antara telinga tengah dengan telinga dalam dan untuk meneruskan getaran suara dari tulang saguardi menuju ke koklea. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murafiah ingin menjelaskan tentang indera pengecap. Jadi, indera pengecap ini lebih sederhana daripada indera penciuman. Sensasi yang disebut dengan pengecap berhubungan dengan bau dan rasa yang ada di dalam mulut. Kemudian lidah merupakan organ muskular yang membantu mencampurkan makanan dengan saliva di dalam rongga mulut. Lidah ini juga merupakan organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Nah, lidah ini kalau misalnya dipegang dia akan terasa kasar karena di dalam lidah ini terdapat papila-papila. Papila inilah yang sangat sensitif terhadap rasa yang masuk ke dalam mulut. Nah, adapun bagian-bagian lidah yang pertama yaitu adalah tubuh lidah. Nah, hampir 2/3 bagian lidah merupakan tubuh lidah. Dalam tubuh lidah ini terdapat papila-papila. Nah, papila ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah papila fungiform. Di mana papila fungiform ini dia terletak di depan dan samping lidah. Kemudian dia juga berhubungan dengan syaraf fasial. Kemudian yang kedua yaitu papila filiform, di mana bentuk dari papila ini berbentuk seperti benang-benang halus terletak di bagian depan lidah dan berhubungan dengan syaraf fasial juga. Kemudian yang ketiga yaitu papila circumvallata, di mana papila circumvallata ini dia merupakan papila yang terbesar. Dia berbentuk seperti cincin, terdapat di belakang lidah dan berhubungan dengan saraf glosopharyngeal. Dan yang terakhir yaitu papila foliata, berbentuk lipatan, lokasinya di bagian samping dan dia peka terhadap rangsang. Kemudian ada ujung lidah. Jadi atau apex bagian ujung lidah yang dapat digerakkan ke sana kemari dengan lincah. Kemudian ada celah lidah, di mana celah lidah ini yang akan merasakan apa yang ada di dalam mulut dan akan mencerna rasa tersebut. Kemudian ada jendela buntu, fungsinya yaitu mencampur ludah atau saliva dengan makanan sehingga menjadi lunak dan mudah untuk dikunyah. Kemudian adalah amandel langit-langit tenggorokan, dia berfungsi untuk mencegah infeksi. Kemudian ada amandel lidah, dia terletak di sisi kanan dan kiri ujung belakang rongga mulut. Kemudian yang bagian-bagian lidah yang terakhir yaitu adalah ketup pangkal tenggorokan.
atau epiglotis. Di sini dia menutup batang tenggorokan pada saat seorang menelan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian di dalam lidah juga ada otot lidah. Ada otot intrinsik, yaitu untuk melakukan semua gerakan lidah, dan ada ekstrinsik, yaitu mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekannya pada langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya ke faring. Nah, kemudian di dalam lidah juga ada perasa, indera perasa seperti rasa manis, rasa asin, rasa pahit. Rasa yang pertama yaitu rasa manis terletak di ujung lidah, kemudian ada rasa asin itu terletak di asin dan asam terletak pada pinggir lidah, dan rasa pahit itu berada di pangkal lidah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.